Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jemaah masjid Imam Syafi'i di Madura, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai insyaallah ta'ala pembahasan sebuah kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah, yaitu 6 prinsip agama Islam yang sangat mendasar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quran dan juga terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis surat-surat beliau juga dimulai dengan basmalah untuk mencari berkah dengan nama Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha mulia, dan juga untuk meminta pertolongan kepada Allah dan bertawassul dengan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bismillah hakikatnya adalah asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai peringatan bagi hamba bahwa hamba selalu membutuhkan pertolongan Allah, dan juga peringatan bagi hamba agar dalam melakukan aktivitasnya selalu bersesuaian dengan ridho Allah Azza wa Jalla, karena hamba butuh pertolongan Allah. Dan sungguh luar biasa keberkahan bismillah atau basmalah yang di dalamnya terkandung 3 nama Allah, yaitu nama Allah yang paling agung, lafzul jalalah, lafaz yang sangat mulia, Allah itu sendiri, yang maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah adalah yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itulah arti nama Allah. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka penulis rahimahullah memulai dengan basmalah
untuk meneladani Al-Quran dan Sunnah, dan untuk mencari berkah serta bertawassul dengan nama-nama Allah, dan meminta pertolongan kepada Allah, serta memberi peringatan bahwa hamba selalu butuh kepada pertolongan Allah, dan hamba tidak boleh melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata, min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dallah ala qudratil malikil ghallab. Di antara perkara yang sangat mengherankan atau mengagumkan, dan termasuk sebesar-besarnya tanda yang menunjukkan maha kuasanya Allah, Raja yang maha mengalahkan. Sittatu usulin adalah adanya 6 prinsip. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan, yang Allah ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang. Lil awam, bagi orang-orang awam sekalipun. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi persangkaan orang yang menyangka. Jadi jemaah sekalian, Syekh rahimahullahu ta'ala setelah basmalah, beliau mengingatkan kita bahwa Allah Azza wa Jalla, Dia adalah Raja yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Beliau sebutkan Allah adalah Malik, Raja, penguasa, Al-Ghallab, yang maha mengalahkan. Hanya saja Al-Ghallab ini bukan termasuk nama Allah, tetapi dia adalah bagian dari sifat Allah. Al-Ghalab wal Qahar min ma'ani al-izzah. Allah yang maha mengalahkan atau memiliki sifat yang maha mengalahkan lagi maha kuasa, itu termasuk makna sifat al-izzah, kemuliaan atau keperkasaan, yang terkandung di dalam nama Allah Al-Aziz. Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis di sini Al-Ghallab itu bukanlah nama Allah Azza wa Jalla, tapi dia adalah bagian dari sifat Allah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Aziz. Karena dalam menetapkan nama-nama Allah itu harus berdasarkan dalil yang tegas yang menunjukkan itu adalah nama Allah. Iya. Jemaah sekalian, kenapa beliau mulai dengan menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah sebagai Raja yang maha mengalahkan, yang maha kuasa, yang maha kuat, lagi maha perkasa. Karena dengan sifat-sifat itu, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menjelaskan kepada kita ajaran-ajaran agama Islam. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla maha kuasa menundukkan apa yang ada di muka bumi ini untuk kita, sehingga kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mendapatkan berbagai macam penghasilan. Allah turunkan dari langit rezeki, Allah tumbuhkan dari bumi berbagai macam makanan. Itu semuanya menunjukkan Allah maha kuasa. Begitu pula jemaah sekalian,
menjelaskan kepada kita jalan hidayah, jalan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Bukan hanya Al-Quran, juga As-Sunnah. Karena As-Sunnah itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, ini sebuah mukaddimah yang di dalamnya terkandung ajakan kepada kita untuk merenung. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa, Maha Berilmu. Sangat mudah bagi Allah untuk menjelaskan kepada kita jalan hidayah. Prinsip-prinsip penting agama Islam untuk kita amalkan. Oleh karena itu, orang-orang awam sekalipun mudah memahami. Orang-orang awam sekalipun akan mudah memahami. Sebagaimana juga Allah ingatkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-15, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, pengajaran, siapa yang mau mengambil pelajaran. Dan juga masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi, ajaran-ajaran yang paling prinsip dalam Islam, yang dengannya tegak agama kita, orang-orang awam pun mudah memahami. Karena kalau orang-orang awam tidak bisa memahami, apalagi manusia seluruhnya tidak bisa memahami kecuali sedikit saja, maka itu menunjukkan kalau begitu Allah tidak maha kuasa dong untuk menjelaskan kepada kita ajaran-ajarannya. Maka di sini kita harus merenung bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjelaskan kepada kita ajaran-ajarannya. Orang awam sekalipun akan memahami ajaran-ajaran terpenting dalam Islam, yang dengannya tegak agama seseorang. Thumma ba'da dzalika ghalata fiha adzkiya'ul alam. Kemudian setelah itu, ini sangat disayangkan kata Syekh, ghalata fiha katsirun min adzkiya'il alam. Banyak orang-orang cerdas di dunia ini, wa uqala bani Adam, dan manusia yang berakal, terjerumus dalam kesalahan fatal dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang paling mendasar ini. Illa aqallul qalil, kecuali golongan yang sedikit yang benar-benar memahami seperti yang Allah inginkan. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah kenyataan yang terjadi pada manusia. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk menjelaskan kepada kita tentang kebenaran, terutama prinsip-prinsip kebenaran. Tapi ternyata banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas tidak memahami atau salah paham. Jemaah sekalian, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah, dialah yang memberikan hidayah. Dialah yang memberikan hidayah. Dan dia tidak memberikan hidayah kepada semua orang. Tidak mesti orang cerdas itu diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, untuk memahami Islam dengan baik, kita tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan kita, kepintaran kita. Tetapi kita juga harus memohon
dan mengharapkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari penjelasan Syekh. Bahwasanya banyak orang tersesat, padahal di antara mereka tidak sedikit orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Mungkin IQ-nya kalau diukur bisa mencapai 200 misalkan. Atau dia di sekolah berprestasi. Selalu ranking 1, 2, atau 3. Atau tidak pernah keluar dari 10 besar. Sehingga bahkan mungkin dia sampai pada tingkat sarjana S1, S2, S3. Dalam bidang ilmu keduniaan. Artinya dia cerdas. Tapi dia tidak mengerti ajaran Islam. Ini banyak terjadi. Bukan sedikit. Orangnya cerdas, pintar. Dia pintar di sekolah. Pintar juga berbisnis. Pintar di bidangnya. Cerdas, ahli. Bersamaan dengan itu, dia tidak memahami agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Untuk memahami agama Islam, kemudian lebih jauh meyakininya dan mengamalkannya, hamba membutuhkan hidayah. Hamba membutuhkan hidayah. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidayah itu, kata para ulama, dia lebih dekat kepada az-zaka daripada az-zaka. Az-zaka itu artinya kesucian hati, kebersihan jiwa, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan dalam beribadah. Bukan kepada az-zaka kecerdasan. Makanya di zaman dahulu bahkan sampai hari ini ada golongan-golongan sesat terutama dari kalangan ahlul kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semisalnya. Ternyata jemaah sekalian, kalau kita baca biografi mereka, itu sungguh luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Maka para ulama mengatakan, u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan anugerah kecerdasan, tapi tidak diberikan anugerah kesucian dan kebersihan hati. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kesucian dan kebaikan hati adalah hati yang tunduk kepada Allah. Hati yang bersifat tawadu, merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyombongkan diri di hadapan makhluk. Maka hati seperti inilah yang Allah berikan hidayah. Sebaliknya hati yang sombong, karena dia cerdas, karena dia pintar, malah terkadang bagi sebagian orang menjerumuskan dia pada kesombongan. Maka dia pun semakin jauh daripada hidayah. Maka jemaah sekalian, maksudnya di sini Syekh ingin mengingatkan kita bahwa kita jangan heran kalau kemudian banyak orang cerdas, orang pintar tidak memahami Islam. Padahal Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama tentang prinsip-prinsip Islam, dengan sangat gamblang. Orang awam sekalipun sebenarnya mudah memahami. Sebagaimana juga jemaah sekalian, kita nggak boleh heran kalau kebanyakan manusia justru menolak Islam. Karena sekali lagi, ini bukan soal kecerdasan saja, tapi hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah mengingatkan kita di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Begitu pula surat Saba ayat ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi jangan heran. Allah telah mengabarkan kepada kita
Yang mengikuti kebenaran itu memang sedikit, karena yang Allah berikan hidayah hanya sedikit. Oleh karena itu, di sini juga ada pelajaran dan peringatan bagi kita untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita lebih memahami ajaran-ajaran Allah Azza wa Jalla yang dengannya kita membuka pintu hidayah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Inilah jemaah sekalian, muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala prinsip Islam yang pertama. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Al-aslul awwal, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Prinsip Islam yang pertama adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Tidak boleh ada sekutu baginya. Inilah jemaah sekalian, prinsip Islam yang pertama. Mengikhlaskan agama. Apa makna mengikhlaskan agama di sini? Maknanya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Ikhlas maknanya adalah pemurnian. Orang yang ikhlas adalah orang yang memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Dan juga dia lakukan karena Allah. Dan ad-din di sini maknanya adalah ibadah. Ad-din dalam ucapan penulis rahimahullah maknanya adalah ibadah. Karena yang masyhur di dalam Al-Quran, penggunaan kata ad-din itu bermacam-macam maknanya. Bermacam-macam maknanya. Bisa jadi maknanya adalah amal ibadah. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ayat ketiga Allah mengatakan, Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah ad-dinul khalis. Agama yang murni. Maksudnya apa? Ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Bisa juga bermakna ad-din itu adalah hari pembalasan atau yaumuddin, hari pembalasan, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja di hari ad-din. Ad-din di situ maknanya adalah pembalasan. Atau bisa juga diartikan agama. Seperti dalam lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian, yaitu kekufuran, dan bagiku, agamaku, yaitu Islam. Baik. Jadi makna ikhlasuddin di sini, mengikhlaskan agama, artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Juga dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Semua agama diberikan kepada Allah. Maksudnya semua ibadah, semua ajaran-ajaran agama berupa amal-amal ibadah diserahkan hanya untuk Allah. Hunafa'a,
dan menjauhi kesyirikan, atau dalam keadaan menjauhi kesyirikan. Jamaah sekalian, inilah yang kita kenal dengan istilah tauhid. Ayat ini, surat Al-Bayyinah ayat kelima, di dalamnya terkandung tafsir tauhid dengan 3 perincian. Yang pertama, perintah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Yang kedua, mukhlishina lahuddin, memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah. Jadi, kalau hanya beribadah kepada Allah, tapi belum dimurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, masih dibagi kepada selain Allah, maka itu belum menjadi ibadah. Tidak dinamakan tauhid. Karena ibadah harus di atas tauhid. Kemudian yang ketiga, hunafa'ah, berpaling dari kesyirikan. Hunafa artinya orang-orang yang berpaling dari kesyirikan. Walaupun kalau kita baca di terjemahan, mungkin hanya diterjemahkan berlaku lurus. Namun, penafsiran makna berlaku lurus di situ adalah sebagaimana juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-hanif al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang hanif, orang yang mengikuti jalannya orang-orang hunafa, adalah orang yang berpaling dari kesyirikan, orang yang beribadah kepada Allah, serta berpaling dari kesyirikan. Baik, jadi surat Al-Bayyinah ayat kelima menjelaskan kepada kita 3 rincian makna tauhid. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Yang ketiga, menjauhi dosa kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, prinsip Islam yang pertama, yang nomor 1. Kenapa itu menjadi prinsip Islam? Karena itulah hak Allah Azza wa Jalla atas kita. Dan itulah yang terkandung di dalam kalimat yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling berat timbangannya di sisi Allah, yang menjadi pembuka pintu bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim atau orang yang beriman. Zikir yang paling afdal, itulah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana para ulama menjelaskan, dan ini harus selalu kita ingatkan kepada kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya ajaran Islam yang paling penting. Sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi jaminan keselamatan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka kalimat la ilaha illallah tidak boleh hanya sekedar diucapkan. Harus terus muslimin makna la ilaha illallah. Karena jemaah sekalian, seperti kata Syekh tadi, tidak sedikit orang pintar nggak ngerti makna la ilaha illallah, ajaran Islam yang paling mendasar. Coba kita lihat jemaah sekalian, dan kita bandingkan dengan apa yang kita saksikan hari ini. Para ulama illallah, ikan artinya adalah pengingkaran dan permusuhan terhadap semua yang disembah selain Allah. Ini arti la ilaha. Kemudian bagian yang kedua yang terkandung dalam illallah adalah al-itsbat, penetapan. Yaitu penetapan keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini 2 rukun la ilaha illallah
Dua rukun yang dengannya tegak tauhid kita. Pilar utama dalam berislam. Ajaran Islam yang paling mendasar. Terkandung di dalam dua rukun ini. Menyalahkan, mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Tapi jamaah sekalian, betapa banyak orang yang hari ini kita lihat, Masya Allah, dia adalah tokoh. Dia memiliki jabatan tinggi atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dia sekolah sampai doktor, profesor bahkan. Namun, dia bilang apa? Janganlah menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Nggak bagus itu suka menyalahkan, subhanallah. Ajaran Islam yang paling utama, yang paling mendasar, mereka bilang tidak bagus. Subhanallah. Dan mungkin jemaah sekalian, kalau dia adalah profesor dalam bidang ilmu dunia, kita masih maklumi, walaupun sebenarnya tentu tidak bisa dimaklumi. Kenapa dia sudah cerdas dalam urusan dunia, tapi urusan agama dia bodoh. Tapi maksud saya di sini, yang lebih mengherankan lagi, ada profesor dalam bidang ilmu keislaman, tidak tahu arti la ilaha illallah. Yaitu para profesor yang memiliki paham liberal. Jemaah sekalian, paham liberal ini termasuk yang menghancurkan akidah kaum muslimin, yang merusak masyarakat kaum muslimin. Termasuk dari paham liberal inilah golongan-golongan sesat bersembunyi. Di balik tokoh-tokoh liberal inilah ada Syiah di belakang mereka. Ada komunis di belakang mereka. Jadi, jemaah sekalian, ini tidak main-main, merusak sekali. Merusak masyarakat, menghancurkan keutuhan bangsa. Akibat tidak memahami agama Islam dengan baik. Iya. Maka sangat mengherankan, seorang profesor, seorang doktor, seorang sarjana dalam bidang ilmu keislaman, tapi juga tidak tahu arti la ilaha illallah. Walaupun sebenarnya juga tidak, kita jangan terlalu heran karena dia belajar Islamnya di mana? Di Eropa, di Amerika. Bukan kepada para ulama di negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini fakta yang subhanallah 2 abad lalu buku ini ditulis, ternyata hari ini semakin parah adanya orang-orang seperti ini. Maka ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Juga mengingatkan kita, di pundak kita ada tanggung jawab untuk mendidik generasi Islam. Jangan sampai terpengaruh pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Jemaah sekalian, ini pertarungan antara Adam dan iblis, antara manusia dan setan, antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan syirik, antara para ulama dan orang-orang bodoh yang dianggap sebagai tokoh, yang diangkat sebagai pemuka-pemuka. Maka hendaklah kita semangat belajar, terutama belajar akidah, belajar tauhid, belajar agama Islam untuk berdakwah. Tentu yang paling utama sekali untuk kita amalkan bagi diri kita dan keluarga kita. Dan ingat, di pundak kita ada tugas berdakwah. Iya. Maka inilah prinsip Islam nomor 1. Mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Bahkan Allah telah tetapkan ini sebagai misi diciptakannya manusia. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzarriyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan Allah tetapkan seluruh para nabi dan rasul, orang-orang yang
Allah utus untuk menjadi teladan sepanjang masa. Maka misi utama dakwah mereka adalah tauhid. Mengajak manusia menyembah Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah. Kemudian kata Syekh, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk. Dan penjelasan lawan daripada tauhid, lawan daripada ibadah, yaitu syirik. Inilah prinsip nomor 1 yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan kepada kita tauhid, Allah ajak kita mentauhidkan Allah, dan Allah melarang. Ini telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat banyak di dalam Al-Quran, begitu pula dalam As-Sunnah. Kata Syekh, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Bahwasannya Al-Quran itu, atau kebanyakan ayat Al-Quran, telah menjelaskan kepada kita prinsip ini dalam berbagai macam bentuknya, dengan pembicaraan yang dapat dipahami oleh orang yang paling awam sekalipun, atau orang awam yang paling bodoh sekalipun. Jadi perhatikanlah jemaah sekalian, inilah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Andai mau belajar, orang bodoh sekalipun bisa memahami. Tapi harus belajar. Sebab Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafakkuh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan ta'allum, menuntut ilmu. Begitu pula al-fiqhu, pemahaman, hanyalah didapat dengan usaha memahami, yaitu belajar. Jadi, mudah sebenarnya bagi orang yang mau belajar. Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, asal dia ikhlas, dan dia bermohon hidayah kepada Allah, dan dia tidak menyombongkan diri, serta dia tunduk kepada kebenaran, maka dia akan memahami dengan sangat mudahnya. Sebagai contoh jamaah sekalian, betapa mudahnya kita pahami. Surat An-Nisa ayat ke-36. Ini juga dicontohkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau. Betapa mudahnya kita pahami. Surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu persekutukan Allah, duakan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Ayat ini penuntut ilmu yang paling pemula sekalipun, orang awamnya sekalipun, itu dengan mudahnya memahami. 2 kalimat, ibadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Selesai. Apa susahnya dipahami? Sangat mudah sekali. Ya. Ini contoh ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, perintah mentauhidkannya, yang mudah kita pahami. Iya. Begitu pula ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya dosa syirik. Ketika kita membacanya, dengan mudah kita pahami bahwa itulah dosa terbesar. Contohnya, surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki.
Setiap umat Islam yang membaca ayat ini, dengan mudahnya dia memahami bahwa kalau begitu dosa syirik sangat berbahaya. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran yang sangat mudah. Dan sebagai tambahan faidah jemaah sekalian, saya tunjukkan di kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah membuat suatu pasal khusus 11 metode Al-Quran dalam mengajak kepada tauhid. Maka bacalah itu. Insya Allah dengan mudah kita pahami makna tauhid, pentingnya tauhid, dan larangan berbuat syirik, tidak boleh berbuat syirik, dan bahayanya. Boleh sebutkan 11 metode Al-Quranul Karim dalam mengajak manusia kepada tauhid. Intinya adalah Allah karena maha kuasa, maha agung, maka Allah maha mampu untuk menjelaskan kepada kita ayat-ayatnya, ajaran-ajarannya melalui Al-Quran dan Sunnah dengan sangat mudahnya. Namun jemaah sekalian, apa yang terjadi? Kata Syekh, "Thumma sara ala aktsaril ummati ma sarah." Terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat, yaitu azhara lahumus syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihina wat taqsir fi hukukihim. Setan menampakkan kepada manusia bahwa al-ikhlas atau tauhid itu dalam rupa perendahan terhadap orang-orang soleh dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Perhatikan jemaah sekalian, Syekh menjelaskan kepada kita mengapa kebanyakan umat tersesat setelah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Di antaranya adalah karena adanya permainan setan, penyesatan yang dilakukan oleh setan. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, di antara bentuk penyesatan yang dilakukan oleh setan yang sering kali berhasil adalah menampakkan kebaikan agar terlihat buruk. Menampakkan dan memperlihatkan kebaikan itu dalam rupa keburukan. Ini tipuan setan yang banyak menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Atau sebaliknya, sebagaimana kata Syekh, wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Setan menampakkan kepada mereka perbuatan syirik kepada Allah, dosa terbesar, mempersekutukan Allah dalam rupa kecintaan kepada orang-orang soleh dan pengikut-pengikut mereka. Jadi sebaliknya, perbuatan yang buruk, perbuatan dosa ditampakkan oleh setan terlihat menjadi baik di mata manusia. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah. Ini di antara tipuan setan yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 122. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir itu apa yang mereka kerjakan. Siapa yang menghiasi? Setan. Dihiasi, diperindah. Dihiasi artinya diperindah, sehingga perbuatan buruk mereka terlihat baik oleh mereka. Juga di surat Fatir ayat ke-8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Atau apakah orang yang dihiasi perbuatan buruknya sehingga dia melihat keburukan itu sebagai suatu kebaikan. Maksudnya setan menghiasi perbuatan buruknya sehingga dia memandang perbuatan buruk itu sebagai suatu kebaikan. Dan jemaah sekalian, Allah juga mengingatkan kita yang melakukan hal ini bukan hanya setan dari kalangan jin, tapi juga setan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura.
Setan-setan dari kalangan manusia dan jin itu, kata Allah, satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling membisikkan kata-kata yang indah. Namun di balik itu ada tipuan, ada tipu daya agar manusia tersesat. Ya, mungkin kita sudah sering dengarkan betapa perbuatan dosa syirik. Contohnya jemaah sekalian, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sampai-sampai kita punya hari raya Idul Adha. Hari raya penyembelihan untuk Allah. Maka seharusnya kita paham, menyembelih itu ibadah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tapi jemaah sekalian, mereka bilang itu adalah sedekah bumi, sedekah laut. Mereka tidak namakan itu syirik. Mereka tidak namakan itu dengan nama aslinya, yaitu syirik. Karena kalau dengan nama aslinya, sedikit umat Islam yang tertipu. Namun ketika itu disebut sedekah dengan nama Islami, sedekah bumi atau sedekah laut, banyak umat Islam mengira itu adalah kebaikan. Ada lagi yang mengatakan, itu kan hanya adat, mempertahankan adat itu kan baik. Ini ucapan yang tidak benar. Adat itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Yang baik dipertahankan, yang buruk jangan dipertahankan. Mau dari manapun adat itu berasal. Dari negeri dan bangsa manapun. Ini juga termasuk kata-kata untuk menipu manusia. Adat itu kan baik. Mempertahankan adat itu kan baik. Iya. Ini contoh jamaah sekalian. Di sini juga Syekh memberikan contoh. Kalau kita mengajak manusia mentauhidkan Allah dalam berdoa misalkan, karena doa itu adalah ibadah, maka hamba hanya boleh berdoa kepada Allah sebagaimana juga firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tetapi ketika kita mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, dengan berdoa hanya kepada Allah, apa mereka bilang? Enggak hormat sama orang soleh. Tidak memuliakan orang soleh, merendahkan orang soleh. Orang soleh, kata mereka, harusnya dijadikan perantara untuk berdoa kepada Allah. Subhanallah. Ini ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga syirik. Karena doa itu ibadah, menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah dalam beribadah adalah termasuk syirik. Apalagi kalau meyakini makhluk itulah yang mengabulkan doanya. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, makhluk yang mereka yakini bisa mengabulkan doa mereka itu bukan sekedar orang soleh. Bahkan setan-setan mereka anggap penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Mereka takut kepadanya, mereka tunduk kepadanya, mereka persembahkan sajian, mereka menyembelih untuknya, mereka berdoa kepadanya, mereka berharap dan takut kepadanya. Setan jemaah sekalian, bukan sekedar orang soleh. Jadi luar biasa permainan setan, menipu manusia dengan kata-kata yang indah. Ya, sama saja dengan riba disebut bunga, ya, namanya bagus sekali. Begitu pula racun dinamakan selera pemberani. Padahal racun, tapi disebut selera pemberani. Subhanallah. Begitulah setan menipu manusia. Sebaliknya yang baik-baik ditampakkan terlihat menjadi buruk. Orang yang semangat mengamalkan tauhid, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, mereka bilang apa? Ekstrim, teroris, kadrun, dan lain-lain. Ini diantara tipuan setan agar manusia meninggalkan ajaran agama. Maka hati-hatilah. Dan subhanallah, insya Allah kita akan bahas lebih detail pada pembahasan kitab Tauhid
tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Subhanallah. Sampai hari ini, setan masih menggunakan modus yang sama. Sejak awal, ribuan, mungkin jutaan tahun lalu, terjadi kesyirikan. Dosa terbesar pertama di muka bumi adalah dengan modus ini. Setan menampakkan kepada manusia, yang salah itu terlihat baik, dan sebaliknya yang baik terlihat salah. Sampai hari ini, setan masih menggunakan metode yang sama, tetapi manusia tidak mengambil pelajaran. Manusia tetap saja tersesat. Padahal ini metode sudah sangat tua. Maka jemaah sekalian, apa yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan dan kekufuran, agar kita berpegang teguh dengan prinsip yang agung ini, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik? Maka kita harus mendalami ilmu tauhid. Inilah kunci keselamatan. Dan tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para ahli tauhid, orang-orang yang paling kuat imannya, yang paling dalam ilmunya, masih diajarkan oleh Rasulullah SAW doa agar selamat dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jemaah sekalian, inilah penjelasan muqaddimah kitab dan prinsip yang pertama. Semoga kita bisa memetik pelajaran. Insyaallah ta'ala prinsip yang kedua dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan, akhi? Baik. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana kedudukan orang-orang yang hanya ikut-ikutan tradisi kelak di sisi Allah Azza wa Jalla? Ia adalah orang awam. Baik. Jemaah sekalian, jadi mungkin pertanyaannya tentang orang-orang awam yang tidak belajar
dan dia adalah muslim, lalu terjerumus dalam dosa kesyirikan. Maka jemaah sekalian, pertama di dunia, hukum di dunia ini adalah sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa orang muslim yang awam, yang bodoh, memiliki udzur karena kebodohan, sehingga kita tidak hukumi mereka kafir. Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, al-udzru bil jahal, udzur terhadap kebodohan ini adalah ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Begitu pula Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul, hafizahumullah ta'ala. Hanya saja ulama itu beda pendapat. Ulama bisa saja beda pendapat. Kapan seseorang itu diberi uzur, kapan tidak diberi uzur. Nah, di situ letak khilaf ulama. Ada sebagian ulama yang memang berpendapat secara umum zaman ini nggak ada lagi diberikan uzur. Kenapa? Karena ilmu sudah tersebar luas. Orang mudah mendapatkan ilmu dengan berbagai macam media. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak ada uzur, masih ada uzur bagi mereka. Mereka bodoh. Jadi ini khilaf ulama sama-sama dari kalangan ahlu sunnah zaman ini. Dan mereka tidak bermusuhan karena khilaf tersebut. Beda dengan sebagian orang, mereka jadikan itu sebagai sebab permusuhan. Ya. Jadi para ulama menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat. Orang bodoh itu pada dasarnya dia memiliki uzur. Tidak kita kafirkan sampai kita ketahui uzur itu hilang darinya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, uzurnya pun bukan hanya satu itu. Bukan hanya sekedar kebodohan. Ada juga uzur lain, contohnya apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Seperti dalam kisah orang yang kehilangan barang bawaannya dengan kendaraannya, ya, perbekalannya bersama kendaraannya hilang di tengah padang pasir. Dia sudah cari ke sana kemari nggak ketemu. Sampai dia sudah pasrah tunggu mati. Tiba-tiba hewan tunggangannya lengkap dengan perbekalannya muncul. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan akulah Rabbmu. Perhatikan, ini ucapan kufur. Tapi tidak seorang pun mengkafirkan orang itu karena dia tidak sengaja. Jadi perlu saya ingatkan ya, bahwa uzur itu bukan sekedar kebodohan. Bisa jadi tidak sengaja. Bisa jadi salah takwil. Ya, meskipun di sini ada dawabit atau kaidah-kaidah siapa yang pantas disebut salah takwil. Begitu pula orang yang dipaksa. Jadi ini 4 uzur yang disebutkan para ulama, sehingga orang yang melakukan kekafiran itu, yang tadinya muslim, atau dia beragama Islam, dia melakukan kekafiran, ada 4 uzur, yang dengannya dia tidak dihukumi kafir. Perbuatannya iya dihukumi kufur, tapi orangnya belum tentu, apabila ada salah satu dari 4 uzur ini. Yang pertama kebodohan, yang kedua tidak sengaja, yang ketiga salah takwil, yang keempat karena dipaksa. Sebagaimana juga kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, sebagian orang seakan-akan uzur itu hanya kejahilan saja. Atau hanya kejahilan saja yang ingin dia nafikan, padahal masih ada uzur-uzur yang lain. Iya. Baik, ini hukum dia di dunia. Sedangkan hukum di akhirat, Allah yang maha mengetahui. Para ulama menjelaskan, orang yang bodoh itu ada 2 keadaan. Ada orang bodoh yang berusaha menuntut ilmu. Hanya dia belum dapatkan ilmunya. Belum ketemu ustadznya.
Tapi ada orang bodoh yang sengaja bodoh, nggak mau belajar. Ustadz ada, buku ada bisa dia baca. Dia tahu, tapi dia sendiri nggak mau belajar. Maka yang kedua itu tidak diberi udzur. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini tentang hukum di akhirat. Yang Allah berikan udzur adalah orang yang bukan sengaja bodoh. Bukan sengaja bodoh. Ya, wallahu a'lam. Apakah jika kita minta bantuan doa kepada orang yang kita anggap soleh dengan keyakinan bahwa doa orang tersebut lebih cepat terkabul dibandingkan jika kita yang berdoa sendiri? Apakah termasuk syirik? Tidak syirik dengan syarat. Tidak syirik tapi dengan syarat. Yang pertama, itu orang soleh beneran. Karena tidak sedikit dukun dianggap orang soleh. Yang kedua, orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah wafat, maka syirik. Yang ketiga, orang tersebut hadir. Hadir dalam artian, kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya. Sebagai sesama makhluk. Jangan kita berkomunikasi dengannya seperti kita berkomunikasi kepada Allah. Ya, misalkan entah dia ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Iya. Jadi, ini juga sebenarnya termasuk salah satu kesyirikan. Orang yang berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Dan walinya di mana coba? Ya, misalkan dia di Madura, walinya dikubur di Surabaya. Andai walinya masih hidup, kalau dia memohon kepada walinya tersebut, ya bukan dengan HP misalkan, dia meminta, dia berdialog dengan wali tersebut, bukan melalui surat, tapi langsung, padahal orangnya jauh, berarti dia meyakini, atau dia menyamakan wali itu dengan Allah, yang maha mendengar. Itu kalau dia masih hidup. Apalagi kalau dia sudah wafat. Dia sudah di alam lain. Dia sudah di alam lain. Iya. Jadi ini juga salah satu bentuk kesyirikan tersendiri. Baik. Maka tidak mengapa ada guru kita, kiai kita, atau kawan kita orang saleh, kita menghubungi beliau, minta didoakan. Boleh. Ini termasuk tawasul yang dibolehkan oleh syariat. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, betapa banyak sahabat yang datang kepada beliau minta didoakan. Tapi jemaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun yang sahih, lagi sharih, bahwa sahabat masih memohon kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Tidak dari jauh, tidak pula di kuburan beliau. Tidak ada. Jadi itu termasuk bid'ah sekaligus syirik. Iya. Bagaimana cara membuka dan menjemput hidayah Allah agar tidak terperangkap rayuan setan? Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon hidayah. Doa yang disertai dengan tawakal, ketergantungan hati yang kuat, dan harapan yang besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal gina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Juga doa mohon istiqamah. Itu juga termasuk doa hidayah. Doa memohon istiqamah. Nabi SAW berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, mendalami ilmu agama. Karena dengan mendalami ilmu agama, keimanan kita akan semakin kuat. Terutama ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Begitu pula ilmu tentang hukum-hukum syariatnya. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Jadikan teman-teman karib kita adalah orang-orang saleh. Jauhi pertemanan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa-dosa. Maka ini diantara kunci-kunci hidayah. Yang mungkin saya tambahkan satu lagi, harus ada usaha dan kesabaran. Karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami beri hidayah kepada mereka.
jalan-jalan kami. Jadi perlu kesungguhan, perlu kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan kita. Ini 3 macam kesabaran. Maka ini termasuk kunci-kunci hidayah. Baik. Bagaimana mempertahankan kalimat tauhid sampai Allah memanggil kita kembali? Jawabannya hampir sama. Mendapatkan hidayah dan mempertahankan hidayah. Dan hidayah terbesar adalah tauhid. Maka sama. Kita banyak berdoa kepada Allah, mendalami ilmu agama, bersabar, dan berusaha keras. Terus-menerus berusaha untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya, serta berteman dengan orang-orang saleh. Ini semuanya adalah sebab-sebab istiqamah. Iya. Apakah sebab seseorang itu sulit menerima kebenaran, padahal sudah mendapatkan pencerahan tentang kebenaran, tetapi masih ngotot terhadap perbuatan kesalahan tersebut? Sebab utamanya adalah dha'ful iman, lemahnya keimanan. Itu sebab utamanya. Lemahnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Lemahnya keimanan terhadap hari akhir. Maka obatnya adalah juga dengan menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, agar imannya menjadi kuat, dan berdoa kepada Allah memohon hidayah, dan minta ditunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sebab yang lain juga bisa jadi karena faktor duniawi, faktor kehilangan, takut kehilangan dunia. Ini tidak sedikit orang-orang yang lebih memilih jalan yang menyimpang, memilih kesesatan karena faktor dunia. Ya, seperti saya contohkan tadi, orang-orang liberal. Mereka dapat beasiswa, dapat dana-dana untuk meneliti. Ya, seakan-akan mereka benar-benar peneliti, padahal tidak. Mereka orang-orang yang tidak memahami agama Islam dengan benar. Tapi di balik itu mereka dapat duit, mereka dapat uang, mereka pingin ketenaran, mereka pingin gelar, mereka pingin dunia. Jadi susah. Kalau orang itu masih takut kehilangan dunia, susah dia mengikuti jalan kebenaran. Dan itu juga kembali kepada yang pertama, lemahnya keimanan. Andai dia beriman, Allah pemilik dunia dan akhirat, pemilik langit dan bumi, pemilik segala kekayaan dan kemuliaan, tentu dia hanya mengharapkan kemuliaan, kekayaan itu dari sisi Allah semata dengan tunduk kepadanya. Kemudian juga orang yang seperti ini adalah orang yang sombong, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sombong. Karena beliau ketika menjelaskan tentang kesombongan, al-kibru, maka beliau mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Karena adanya sifat sombong ini sehingga membuat manusia menolak kebenaran. Iya. Dan akar dari kesombongan, lemahnya keimanan, itu adalah kebodohan. Akarnya adalah kejahilan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Jadi akar dari lemahnya keimanan, akar dari kesombongan, sehingga hamba berani menolak apa yang Allah tentukan, itu dari kebodohan. Kebodohan tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariatnya, dan bahkan juga kebodohan tidak mengenal dirinya sendiri sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah. Iya. Ustaz, bagaimana cara mengatasi futur? Ini jawabannya sama dengan pertanyaan tadi. Bagaimana mempertahankan hidayah? Bagaimana menjemput hidayah? Hakikatnya sama. Agar hidayah tidak hilang atau tidak berkurang sehingga kita tidak futur, maka itu yang kita lakukan. Mendalami ilmu agama. Berusaha terus sekuat tenaga. Bersabar dalam mengamalkannya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa yang disertai dengan tawakal.
dan harapan yang besar kepada Allah. Berteman dengan orang-orang saleh. Begitu pula ingat kehidupan akhirat, ingat mati. Maka ini semua insyaallah ta'ala akan membantu kita untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Iya. Walhamdulillah, nampaknya sudah terjawab semua pertanyaan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah ta'ala pembahasan kitab Al-Usulus Sittah kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang bersama kaum muslimin yang mengikuti via online, terutama saudara-saudara kita jamaah Masjid Imam Syafi'i di Sepekan Madura. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.